Baik Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali pada kursus kali ini. Pada kesempatan kita akan mengkaji apa itu kaidah penulisan soal AKM. Di dalam dasar kompetensi AKM itu didasarkan pada kisi-kisi dari PISA. Jadi ada kisi dari PISA. Kalau kompetensi mata pelajaran itu kisi-kisinya dari kurikulum. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan apa itu AKM dan apa itu mata pelajaran. Jadi kalau soal AKM dengan soal mata pelajaran itu berbeda di kisi-kisinya. Kalau soal mapel itu kisi-kisinya diambil dari kurikulum. Sedangkan soal AKM kisi-kisinya diambil dari PISA. Nah, di dalam penulisan soal AKM ini kita awali dengan yang literasi membaca. Kisi-kisi penulisan soal AKM untuk literasi membaca. Kita mulai dari kontennya. Di dalam literasi membaca itu ada dua konten, yaitu teks informasi dan teks sastra atau fiksi. Nah, untuk kelas 11 nanti itu teks informasinya ada 70% soal, sedangkan teks sastranya ada 30% soal. Kemudian untuk yang kedua, untuk kognitif proses atau proses kognitif pada menemukan informasi itu ada 30%. Di dalam pemahaman itu ada 40%. Evaluasi dan refleksi itu ada 30%. Kemudian dari sisi konteksnya, literasi membaca itu ada 3. Yang personal itu nanti soalnya 30%, yang sosial kultural atau sosial budaya itu 40%, kemudian scientific itu 30%. Dari bentuk soalnya itu ada pembagian untuk yang PG biasa atau yang sering kita sebut sebagai pilihan ganda itu 20%. Kemudian yang PG kompleks itu biasanya jawaban benar lebih dari 1, misalnya benar salah, iya tidak, dan lain-lain. Itu porsinya ada 60%. Kemudian ada matching atau menjodohkan, itu porsinya 10%. Kemudian isian singkat itu 5% dan uraian itu 5%. Itu kalau ditinjau dari literasi membaca. Kemudian berikutnya yang numerasi. Yang numerasi itu untuk kontennya, konten numbernya, konsep dan operasi itu ada 25%. Kemudian pengukuran dan geometri itu ada 30%. Kemudian data dan ketidakpastian itu ada 35%. Kemudian aljabar itu ada 10%. Pada proses kognitif ada 3 komponen yang diuji. Yang pertama adalah pengetahuan atau pemahaman, persennya 20. Kemudian yang applying atau penerapan itu 50%. Kemudian yang reasoning itu ada 30%. Berikutnya pada konteksnya sama, personal itu ada 30%, kemudian sosial kultural itu ada 40% dan saintifik ada 30%. Untuk soalnya juga sama, PG biasa itu 20%, PG kompleks 60, menjodohkan 10, isian singkat 5 dan uraian
Berikutnya kaidah. Di dalam menuliskan soal AKM itu diperlukan 3 kaidah. Kaidah yang pertama adalah materi. Di dalam menulis soal AKM pada materi itu yang pertama adalah stimulus. Stimulus disusun beberapa ilustrasi atau teks yang saling berkaitan seperti teks informasi atau sastra, kemudian pemecahan masalah, transfer konsep, berpikir kritis, gambar infografis, grafik, dan tabel. Jadi stimulusnya bisa diambil dari salah satu ilustrasi teks. Kemudian yang kedua, stimulus itu harus menarik, kemudian sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari atau kehidupan terkini. Kemudian yang kedua, soalnya sesuai dengan indikator soal. Apakah masuk dalam konten atau masuk di dalam cognitive proses atau termasuk dalam konteks. Kemudian yang ketiga, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan bentuk soal yang dipergunakan. Kemudian yang keempat, hindari pernyataan yang menggunakan kata yang langsung mengutip dari uraian materi atau stimulus. Jadi pertanyaan atau soalnya itu tidak diperkenankan menggunakan kata yang dikutip langsung dari materi. Kemudian yang kelima, isi dari materi itu tidak menyinggung sara, antar golongan, produk, politis, pornoaksi, pornografi, dan kekerasan. Berikutnya dari segi konstruksi. Soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian berikutnya rumusan pokok soal dan pilihan jawaban berupa pernyataan yang diperlukan saja. Tidak boleh diulang-ulang. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Dan berikutnya, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kemudian berikutnya, setiap soal itu mempunyai satu jawaban benar untuk yang PG biasa dan PG 2 pilihan, dan lebih dari satu jawaban benar untuk bentuk lainnya. Kemudian berikutnya, pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Jadi kalau jawabannya itu berupa angka, berarti nanti harus angka semua. Kemudian logis. Logis itu artinya semua pilihan jawaban itu punya makna, punya hubungan dengan pertanyaan. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kemudian berikutnya, pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan. Contohnya, jawaban ABC salah. Nah, itu tidak diperkenankan. Berikutnya, pilihan jawaban disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologis waktunya. Nah, ini kalau misalkan jawabannya itu 1, 2, 3, 4, 5, maka ABCD-nya bisa dari 5 ke 1 atau dari 1 ke 5. Tidak boleh diacak. Kemudian berikutnya, pengecoh harus berfungsi. Artinya di sini tadi, kalau pilihan jawabannya itu homogen dan logis, maka pengecohnya harus berfungsi. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram, dan jenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian berikutnya, butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kemudian berikutnya, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.
Misalkan di dalam soal itu siswanya disuruh mengurutkan dengan cara menulis angka 1, 2, 3, 4. Kalau tidak diberi penjelasan, maka bisa jadi anak akan menulis centang-centang-centang, bukan urutan angka. Nah, itu maka harus ada petunjuk yang jelas. Kemudian berikutnya membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Berikutnya adalah kaidah bahasa. Di dalam merumuskan pokok soal itu tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti. Misalnya sebaiknya, umumnya, atau kadang-kadang. Jadi gunakan ungkapan yang sudah pasti. Kemudian yang berikutnya, soal menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berikutnya bahasa yang digunakan komunikatif sehingga pernyataannya mudah dimengerti. Bahasa komunikatif berbeda dengan bahasa gaul. Maksudnya bahasa yang komunikatif itu bahasa yang pakai kaidah bahasa Indonesia yang benar dan itu bersifat komunikatif. Kemudian berikutnya soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Kemudian berikutnya pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Tidak boleh diulang-ulang kata yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kemudian menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban singkat. Jadi kaidahnya ini harus dipahami, menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban atau uraian singkat. Ini terjadi biasanya pada soal-soal uraian atau jawaban singkat. Ini ketentuannya. Kemudian berikutnya bentuk-bentuk soal AKM. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bentuk-bentuk soal AKM itu yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga isian atau jawaban singkat, yang keempat menjodohkan, yang kelima adalah uraian. Nah, untuk pilihan ganda seperti apa? Untuk pilihan ganda itu terdiri dari pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban. Jadi kalau kelas 11 nanti itu jawabannya ada 5 A, B, C, D, E. Kemudian memenuhi kaidah penulisan soal. Kemudian peserta didik itu diberi skor 1 bila menjawab benar dan skor 0 apabila menjawab salah. Itu untuk pilihan ganda. Kemudian untuk yang pilihan ganda kompleks itu terdiri dari pokok soal dan beberapa pernyataan. Nah, pernyataannya itu ada minimalnya. Minimal ada 3 pernyataan. Kemudian pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan. Misalnya pada kolom ya tidak, benar salah, atau pilihan lain yang sesuai. Jadi kalau ya tidak itu dikasih centang, ya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan lain yang sesuai. Kemudian jika jumlah pernyataannya 3-5 dengan 2 pilihan jawaban, maka diberi skor 1 apabila semua jawaban benar dan 0 bila ada jawaban salah. Jadi tetap 1 dan 0. Kemudian jika jumlah pernyataan lebih dari 5 dengan lebih dari 2 jawaban pilihan diberi skor 2. Skor 1 jika 3 dan 4 benar dan 0 jika kurang dari 3. Jadi kalau pernyataannya itu lebih dari 5 dengan lebih dari 2 pilihan jawaban, maka skor 2 itu jika benar semua. Kemudian skor 1 bila 3-4 pernyataan yang benar dan 0 bila kurang dari 3 pernyataan yang dijawab benar. Kemudian yang menjodohkan.
Yang menjodohkan itu mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar dua pernyataan. Terdiri dari dua jalur, jalur kiri untuk pokok soal, jalur kanan untuk jawaban. Kemudian jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak dari jumlah pokok soal. Kemudian bentuk isian atau jawaban singkat. Menuntut peserta untuk memberikan jawaban singkat. Jawaban dapat berupa frasa, kata, angka, atau simbol. Soal isian disusun dalam kalimat berita, sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya untuk uraian. Untuk uraian, soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Kemudian jawaban peserta didik diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban. Dan disediakan pedoman perskoran yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian skor. Berikutnya, skor penuh atau tertinggi diberikan pada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban benar. Skor sebagian diberikan pada jawaban yang kurang memenuhi kriteria atau kunci jawaban benar. Sedangkan jawaban salah diberi skor 0. Tidak menjawab diberi kode 9. Nah, berikutnya tentang stimulus. Stimulus itu disusun dalam hal apa saja. Soal-soal saat ini mulai didesain dengan mengacu pada stimulus dengan konteks yang beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi terutama untuk jenis stimulus multiple item dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Kemudian stimulus harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian mengidentifikasi masalah dan ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi konsep dari stimulus itu harus ada keterbaruan atau kekinian. Kemudian harus inspiratif. Jadi selain kekinian harus inspiratif. Memberikan inspirasi bagi yang membacanya. Kemudian menarik. Kalau sudah menarik maka orang akan membaca. Kemudian yang keempat adalah edukatif, memberikan pembelajaran. Jadi ada 4 kategori dari stimulus yang bagus. Itu kalau terbarukan, inspiratif, menarik, dan edukatif. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penulisan stimulus dan soal. Yang pertama, stimulus yang ditulis sebaiknya bersifat edukatif, inspiratif, menarik, dan memiliki unsur keterbaruan atau kekinian. Kemudian yang kedua, soal harus sesuai dengan indikator atau tujuan pengukuran. Kemudian yang ketiga, penulisan soal harus sesuai dengan kaidah penulisan soal. Kemudian yang keempat, stimulus gambar, kalimat, slogan, dan kutipan tidak mengandung unsur iklan, promosi, produk komersil. Dan yang kelima, ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik, atau konten yang menimbulkan dampak negatif. Yang keenam, tidak menggunakan nama orang yang masih hidup karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Dan yang ketujuh, stimulus gambar, teks, data, dan atau kutipan apapun sebaiknya dari sumber yang kredibel dan dituliskan sumber asalnya secara lengkap. Dan yang kedelapan, stimulus maupun soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang kita tinjau dari konteks stimulus. Maka pada literasi membaca dan numerasi itu yang pertama adalah personal atau pengalaman pribadi. Kemudian sosial budaya,
Dan kalau scientific ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan informasi yang akurat. Kita tinjau dari yang literasi membaca dulu. Dalam literasi membaca itu konteksnya kalau personal itu berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer atau suasana, perasaan, ide maupun wawasan yang bersifat personal atau individual. Kemudian dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa atau pengalaman pribadinya, memilih atau menentukan gaya hidup, pekerjaan atau profesi dan lain-lain yang bersifat personal. Jadi kalau yang pertama berisi peristiwa, yang kedua itu berupa hobi, cita-cita dan lain-lain. Kemudian untuk personal ini tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik memiliki kemampuan literasi membaca dalam membentuk karakter dengan menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan pribadinya. Itu kalau personal. Kemudian berikutnya, kalau konteksnya adalah sosial budaya, maka bacaannya itu yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya. Kemudian contohnya mengenai informasi kondisi kultur suatu masyarakat atau suatu bangsa. Melalui tes-tes yang memuat informasi yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, individu diharapkan mampu mengenali dan memahami kondisi dan gejala-gejala sosial budaya di dalam maupun di luar lingkungan masyarakatnya yang global. Isi bacaan pada konteks sosial budaya dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan pemerintah, makanan khas, tarian ataupun kebiasaan masyarakat dan lain-lain. Itu kalau untuk yang sosial budaya. Berikutnya yang scientific, teks atau bacaan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan kecakapan ilmiah dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Itu kalau scientific. Kemudian isi bacaan dapat berupa ilmu ruang angkasa, ilmu medis, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca atau iklim, gejala alam, ilmu biologi dan lain-lain yang terkait dengan iptek. Kemudian harapannya apa? Siswa memiliki kemampuan literasi membaca dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sains dan merefleksikan beragam informasi penting yang diperolehnya untuk berpartisipasi dalam lingkungan iptek. Sekarang yang numerasi. Kalau numerasi, konteks personal itu berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga atau kelompoknya. Kemudian konteks ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, penjadwalan pribadi, dan keuangan pribadi. Jadi banyak pribadinya, karena ini personal. Kemudian konteks ini mencakup ada hobi, cita-cita, dan juga cara seseorang dalam melakukan pekerjaan seperti mengukur, menghitung biaya, memesan bahan untuk bangunan, penggajian, akuntansi, kontrol kualitas, penjadwalan, dan pengambilan keputusan terkait pekerjaan. Kemudian apa yang diharapkan? Siswa akan mengenal peran matematika dalam kehidupan pribadi mereka. Kemudian konteks sosial budaya. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah komunitas atau masyarakat, baik lokal, daerah, nasional maupun global.
Dan konteks ini meliputi sistem pemungutan suara, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, periklanan, statistik, dan ekonomi nasional. Dan peserta didik diharapkan mengenali peran matematika dalam hidup sebagai anggota komunitas yang konstruktif. Berikutnya yang konteks saintifik, berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Kemudian konteks yang terkait dengan ilmuwan matematika disebut konteks intra. Sedangkan yang terkait dengan keilmuan lain disebut ekstra. Itu konteks saintifik. Kemudian berikutnya adalah level proses kognitif. Dari literasi membaca dan numerasi itu ada perbedaan. Kalau dalam literasi membaca itu ada 3, yaitu menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan di dalam numerasi itu ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kompetensi literasi tadi ada 3, yaitu menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi dan merefleksi. Kalau numerasi itu ada 3 tadi, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemudian ditinjau dari kontennya. Kalau konten dari literasi membaca itu ada 2, teks informasi dan teks fiksi atau sastra. Sedangkan numerasi itu terdiri dari bilangan, kemudian aljabar, geometri dan pengukuran, kemudian data dan ketidakpastian. Itu kalau dari segi konten. Teks informasi itu peserta didik dapat memperoleh fakta, data, dan informasi untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian teks sastra, peserta didik dapat memperoleh hiburan, kemudian menikmati cerita dan melakukan perenungan untuk menghayati permasalahan kehidupan yang ditawarkan oleh pengarang. Berikutnya untuk yang numerasi, yang bilangan dapat berupa representasi, sifat, urutan, dan operasi. Sedangkan yang geometri dan pengukuran itu ada bangun geometri dan pengukuran. Kalau aljabar terdiri dari persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian data dan ketidakpastian itu berupa data dan representasinya, kemudian ketidakpastian. Sekian dulu pemaparan dari kami. Semoga dapat dipahami dan mempunyai gambaran untuk kemudian menyusun soal literasi dan numerasi. Terima kasih. Sampai berjumpa pada kursus berikutnya.